Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam, semuanya boleh yang sedang mendengarkan ini kapanpun. Ketemu lagi barengan gue, Ridwan Handoko, yang bakal nemenin kamu setiap hari Rabu jam 7 malam, walaupun kadang-kadang gue suka molor. Anyway, kalau lo dengerin ini di Spotify, di Noise, or di Apple Podcast, jangan lupa gue juga punya channel YouTube podcast Sebelum Tidur, namanya, please subscribe. Gue juga ngupload YouTube Short setiap hari di sana. Juga ada TikToknya. TikToknya nama gue sendiri, Ridwan Han. Senang sekali gue kembali ke top chart di Spotify. Ayolah dengarkan saya di Spotify. Di Noise juga boleh. Di YouTube juga boleh. Di Apple Podcast saya berada di nomor 1, alhamdulillah, selama beberapa minggu ini. Thanks for you guys. And today gue pengen ngomongin soal apa rasanya sih merantau gitu. Gue sudah merantau 8 tahun. 8 tahun total gue merantau. Mulai dari kuliah, gue pergi ke kota yang tidak ada siapa-siapa alias keluarga di sana. Gue datang sendirian. Even sampai detik ini almarhum ayah dan ibu gue nggak pernah ngeliatin gue di tanah perantauan gue. Even itu waktu gue kuliah atau waktu gue bekerja di Jakarta. And apa sih rasanya merantau gitu? Well, pertama-tama selalu ada proses ya. Awal-awal ya gue happy banget lah. Gue merasakan yang namanya kebebasan. Gue bebas pulang jam berapa aja tanpa harus dicariin udah pulang apa belum. Tanpa harus masuk rumah diam-diam supaya orang tua gak bangun. Well, it was fun though. Menyenangkan ketika lo bisa punya kebebasan yang lebih luasa gitu. Zaman-zaman kuliah sih menyenangkan ya. Gue cukup menikmati momen-momen gue selama merantau di Jogja karena waktu itu masih muda. Gue belum begitu punya tanggung jawab yang cukup besar di sana. Kerjaan gue cuma tinggal ngehabisin uang dan belajar. Dan titip absen kadang-kadang, yang mana itu tidak baik, so jangan ditiru. Makanya gue lulus 6,5 tahun. Tapi yang paling menyebalkan adalah tahun-tahun akhir gue kuliah, ketika gue udah masuk ke tahun ke-5, ke-6, dimana gue sudah harus selesai skripsi harusnya, tapi gue belum. Tapi gue waktu itu sudah bekerja kebetulan. Gue kira punya tanggung jawab waktu itu, bekerja sambil kuliah. And now ternyata, dan saat itu ternyata ketika sudah punya tanggung jawab terasa lebih berat ya. Terus sekarang akhirnya gue pindah lagi ke Jakarta. Masih merantau juga, entah kenapa gue tidak nyaman tinggal di kampung halaman gue di Pontianak. Despite mungkin karena selain gue terbiasa di kota orang dan hidup sendirian, mungkin di sana juga industrinya sangat sempit buat profesi yang gue kerjakan sebagai orang yang bekerja di industri kreatif. Di sana sangat susah sekali. Akhirnya gue memilih Jakarta saat ini. Sudah hampir 2 tahun gue di sini. In total berarti sudah 8 tahun. 6,5 tahun di Jogja, 2 tahun di sini. 8,5 tahunan. What is it like? Well, kalau lo bilang gue pengen banget rasanya merantau supaya gue bisa hidup mandiri, it is. Tapi enggak juga gitu. Gue pengen banget merantau supaya gue bisa belajar menghargai diri gue sendiri, supaya gue bisa hidup lebih kuat, supaya gue bisa lebih hidup independen. Gue gak butuh siapa-siapa. Tapi nyatanya gak juga gitu. Gue pikir gue akan terbiasa dengan yang namanya kesendirian, dengan yang namanya kesepian. Ternyata tidak juga gitu. Ternyata ini ngebuat gue malah semakin butuh seseorang gitu. Dan gue pikir mencari sosok seorang tuh gampang ya. Ternyata di usia lo yang semakin bertambah tua, lo semakin punya banyak pilihan satu. Semakin lo punya banyak pilihan, lo semakin bingung mau pilih yang mana. Semakin lo bingung pilih yang mana, akhirnya hubungan lo gagal mulu terus-terusnya.
And then akhirnya lo kesepian. Apa sih masalah orang perantauan yang lama gitu ketika lo sudah dewasa? Well, pertama-tama lo gak akan bisa punya tempat tinggal kalau lo gak bekerja. Lo gak akan bisa makan kalau lo gak bisa bekerja, gak kerja. Well, it is gitu, just that life aja gitu. Tapi kalau lo di rumah kan mungkin lo tidak perlu memikirkan urusan rumah tangga. Lo pulang kerja, lo tinggal masuk ke rumah, listrik sudah dibayar sama nyokap bokap lo, makan sudah disiapkan sama nyokap lo berangkat kerja udah sarapan, lo pulang kerja lo tinggal buka tudung saji lo makan gitu. Nggak bisa kalau lo berada di kota orang gitu, segala hal lo atur sendiri. Caranya bagaimana? Entah itu mengirit listrik, entah itu mengirit uang makan, lo laundry juga bayar. Kalau lo mau lebih irit lagi, lo cuci sendiri baju lo. Ya itu hal-hal rumah tangga. Dan apa-apa yang menyebalkan gitu dari merantau. Menyenangkannya udah lo bebas, lo nggak ada limit. Lo narkoba, jangan. Jangan. Ya kayak lo tuh bisa melakukan banyak dosa tanpa rasa bersalah, maybe tanpa rasa was-was. Ya was-was lah kalau lo narkoba ya, jangan aja. Ya maksudnya lo punya kebebasan untuk sana sini gitu. Dan apa-apa yang menyebalkan. That loneliness. Gue pikir 8 tahun gue akan gak apa-apa sama yang namanya kesendirian, sama yang namanya kesepian. Ternyata gak juga, bangsat. Makin kesini gue makin merasa kayak anjing, kapan ya gue ada momen waktu punya pasangan hidup terus gue menikah gitu. Well, dulu gue selalu berasumsi kayak tai lah, kucing lah cinta. Gue mau nikah tua gitu, gue mau menyusun masa depan gue untuk diri gue sendiri dulu dengan sesungguh-sungguhnya. Tapi kadang-kadang ternyata capek, men. Kadang-kadang ketika gue udah kerja pagi sampai malam, gue kadang-kadang pengen gitu ada orang yang bisa gue ajak ngobrol sepulang kerja untuk sekedar makan sop kambing kesukaan gue di Fatmawati. Sekedar gue bisa ceritakan hari ini gue ngapain aja, apa aja yang sudah gue selesaikan hari ini, apa aja hal-hal yang akan menarik di hari esok lusa. Sekedar untuk gue dengarkan ceritanya. Dan tainya adalah ketika kadang-kadang lo udah ketemu orangnya, maybe ada aja obstacle, anjing nih orang dewasa nih, tai nih. Ada aja obstacle, entah itu beda agama, entah dianya gak mau, entah dianya masih belum lepas sama pasangannya, many things. Bumble dong. Ya, itu semua gue kenal baru dari stranger juga gitu. So if you think kayak mencari pasangan tuh it's getting easier right now karena lo punya dating apps. Lo berada di kota yang besar, lo bisa ketemu banyak orang. No, it's not gitu. Lo nya aja kalian terlalu picky. Enggak juga, men. Enggak juga gitu. Tapi apakah merantau adalah pilihan yang tepat? Well, kalau lo merasa lingkungan lo sekarang tidak bisa mendukung lo dengan apa yang lo punya gitu, skill yang lo punya sekarang, mungkin gak usah skill deh. Iya, katakan lingkungan lo sekarang tidak ada peluangnya. Katakan, gue udah males banget mau ngomongin skill dan passion. Lingkungan lo tidak memberikan peluang. Ya gue merantau lah keluar sana. Kalau lo ngerasa sudah cukup di tempat lo yang sekarang, ya udah pergi aja gitu. Lo bilang Jakarta mungkin keras banget, men. Banget, keras banget. Tapi kan gak bikin lo mati juga kan. Paling mentok sakit sama tipes, udahlah. Semua orang sakit anyway. Ya sama nangis lah kalau malam kalau lo kecapean. So ya it is Jakarta keras, tapi gak ada salahnya buat dicoba gitu. Gak usah bicara Jakarta, tempat manapun yang pengen lo datengin aja. Mana tahu itu adalah tempat yang baik buat lo. Well, itu aja dari gue di episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Sebelum Tidur. Jangan lupa subscribe di YouTube
Noise, Apple Podcast, dan jangan lupa follow di Spotify juga. Share ke Instastory kalian. Kalau gitu gue Ridwan Handoko pamit, spread the love not hate. Bye bye.